Oke sedulur, selamat pagi. Saat ini Mas Rob sedang berada di depan gerbang tol Soreang. Sekarang pukul 6:26 hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Dan saat ini Mas Nob akan melakukan perjalanan menuju ke tempat peristirahatan terakhir almarhum Kang Eril, putra pertama dari Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan saat ini Mas Nob juga akan memvideokan rute perjalanan dan kondisi jalan secara utuh full dari gerbang tol Soreang keluar sampai ke Islamic Center Baitul Ridwan. Nah, kurang lebih ini sekitar 28 menit menggunakan motor ya Lur. Dan perjalanan sekitar 12 km. Nah, kita akan langsung saja. Mungkin untuk dulur-dulur yang nanti mau ziarah atau nanti suatu saat akan ziarah, bisa video ini bisa membantu. Oke, kita lanjut langsung saja. Kita nyebrang ke sini, Lur. Nah, kalau balik itu kalau lurus dari gerbang tol kita ketemu Sabilulungan Park. Nah, kita kalau dari gerbang tol Seroja, kita langsung belok ke kiri. Arah ke Gading Tutuk, Lur. Ini sambil ngepasin videonya. Nah, kita mengikuti jalan ini, Lur. Jalannya cukup lebar dan luas. Cukup ini untuk kalau ini untuk searah juga bisa 4 kendaraan. Mirip jalan bypass. Ini suasana pagi ini cukup cerah, Lur. Dan di depan tampak juga itu pegunungan daerah Pengalengan ya. Dan kebetulan lokasi Cimaung ini ada di tengah-tengah antara Banjaran dengan Pengalengan dan merupakan jalur wisata. Nah, saya yakin kelak suatu saat, bahkan mulai detik ini, tempat peristirahatan almarhum Kang Eril akan secara otomatis ya kurang lebih menjadi salah satu destinasi wisata religi, yaitu untuk dulur-dulur ziarah. Nah, ini dari perempatan kita lurus terus ke Gading Tutuk ya Lur. Kalau belok kiri ini balik lagi ke Kopo terus ke Bandung. Kalau ke kanan itu ke arah Ciwidey, Soreang alun-alun dan ke Ciwidey, Lur. Nah, dari sini kita akan lurus terus mentok sampai pertigaan terus belok kiri. Dulur-dulur bisa menggunakan Google Map karena lokasinya cukup mudah diakses. Nah, dan sekarang Mas Nob atau bagian Mas Nob ini memvideokan kondisi jalan kurang lebih seperti apa. Jadi dulur-dulur yang mau ke sini misalnya bingung lokasinya atau jalannya seperti apa, apakah rusak ataukah bagus, lebar, misalnya bus besar bisa masuk atau enggak, ya, gitu kan gitu. Nah, ini kita sampai perempatan kecil Gading Tutuk, Lur. Sebelah kanan ada perumahan Gading Tutuk Soreang. Nah, kita lurus terus. Dan semoga nggak hujan, karena per hari ini dari Selasa sampai hari Minggu nanti dibuka untuk umum, Lur. Dibuka untuk umum bagi para dulur-dulur yang mau berziarah.
Dan kalau lihat di info itu dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore lur. Nah ini kita di depan ini, tepat di pertigaan. Kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu arah ke Sindangwargi atau Ciwidey juga. Kita belok kiri arah ke Banjaran dan Pengalengan lur. Dan ini udah terlihat cukup rame. Oh ya lur, kalau nggak salah per hari ini atau udah berapa hari ini di Bandung serentak sedang dilakukan operasi atau razia di beberapa titik, mayoritas di Bandung ya. Nah, ini semoga gambarnya jelas karena sekarang jam setengah 7 aja udah rame lur. Saatnya orang-orang bekerja, sekolah juga udah ada beberapa sekolah yang udah tatap muka. Dan hari ini hari Senin, biasa hari yang cukup crowded biasanya. Nah dari jalan ini, jalan ke arah Banjaran lur, kita lurus terus sampai nanti ketemu dengan pertigaan Banjaran Pengalengan. Nah ini lihat banyak banget bapak polisi yang siap untuk apa ya, mengatur lalu lintas dan melakukan razia di mana-mana. Buat dulur-dulur, jangan lupa untuk lengkapi surat-surat kendaraan kalau mau bepergian, terutama orang Bandung atau orang luar juga, orang luar Bandung, terutama di jalur menuju ke sini. Tadi ada berapa titik ada razia lur. Nah, jalur ini juga merupakan jalur wisata atau jalur touring, jalur riding menuju ke Pengalengan yang menjadi salah satu destinasi primadona atau jalur primadona juga bagi para riders, bikers, touringers atau wisatawan juga. Karena kalau Pengalengan lurus terus bisa tembusnya ke Rancabuaya lur, ke pantai Rancabuaya, Santolo, atau yang arah ke barat itu juga ada Sindang Barang, Karangpotong. Ini tepat di kanan ada Gading Tutuka Residen 2 ya lur. Kita lurus terus mengikuti jalan ini yang lumayan cukup rame. Dan kondisi jalannya itu aspal tapi kayak gini rusak. Ada yang rusak, mengelupas. Ini kameranya agak turun juga, sering turun sambil tak naikin. Nah ini ada pertigaan juga ke kiri ke Gandasuli atau ke Kopo. Kita lurus terus lur. Nah untuk dulur-dulur yang dari arah Kopo atau Bandung itu nanti keluarnya lewat sini, lebih dekat lur. Atau mungkin yang dari arah Banjaran juga itu bisa lewat depan sana nanti. Jadi nanti pertemuannya ada di pertigaan Banjaran. Ada juga kalau misalnya dulur-dulur menggunakan Google Map, terutama motor, mobil kecil juga, nanti ada ini dibelokin ke sebelah kanan. Nanti Mas Nop akan tunjukkan. Cuman di situ lewat perkampungan, jalannya kecil dan ada polisi tidur. Jadi menurut Mas Nop sih nggak rekomen. Apalagi kalau untuk mobil atau bus besar kan nggak mungkin. Jadi lebih mudah. Mas Nop akan memvideokan jalur utama atau jalur yang standarnya ya lor. Nah ini kita lurus terus. Cukup rame, oi. Tuh ada Haji
Darmo, bakso Malang, sate dan sajian sudah asik. Ya, ini masih di Jalan Suryang menuju Banjaran. Nah, buat orang Suryang atau Banjaran juga, paruntennya Mas Nop ikut lewat. Terima kasih buat yang izinin. Nah, ini ada pertigaan Lembur Kolot, Sodong, belok kanan. Kita masih lurus terus, Lur. Lurus terus sampai nanti pertigaan Banjaran. Nah, ini salah satu titik kemacetan. Perlu dicatat juga buat dulur-dulur yang mau ke sini. Dan sebaiknya sih ke sini hindari jam-jam rawan macet. Jam sekolah, jam kerja gitu kan. Jam berangkat kerja. Ini terlihat cukup ramai banget. Dan Mas Nur memang sengaja pagi ini biar nggak terlalu ramai, karena kalau siang seperti kemarin waktu ada prosesi pemakaman itu di mana-mana macet, Lur, apalagi jalur ini. Di Bandung juga macet parah. Dan sebenarnya Mas Nur juga kemarin itu mau ke sini, cuman pikir wah pasti crowded, pasti rame dan gak enak, apalagi Ibu Ata, Ibu Cinta, istri Pak Ridwan Kamil menganjurkan dan menghimbau buat dulur-dulur, buat kita-kita yang mau melayat, sebaiknya setelah prosesi pemakaman atau sebaiknya di hari Selasa ini sampai hari Minggu ke depan, hari Minggu besok. Nah, ini ada pertigaan juga. Kita masih lurus terus. Kita masih lurus terus. Nah, ini untuk lurus ya. Ini bisa lewat kanan, Lur, ke arah wisata Waterboom Cahaya Abadi. Itu cuman jalannya memang kecil, lewat perkampungan dan banyak polisi tidur. Nah, sebentar ya, Mas Nab akan ini belok dulu ke sini ke toilet. Oke, Lur, barusan Mas Nab mampir ke SPBU. Nah, bisa buat info juga buat dulur-dulur. Di sini ada SPBU sebelah kiri. Ini buat yang mau isi BBM sebelum melakukan perjalanan ke arah Pengalengan atau mungkin ke Ranca Buaya, Cisewu juga bisa isi BBM di sini. Dan kita masih lurus terus, Lur. Ini kondisi jalan cukup bagus, cukup mulus, meskipun ada yang gelombang dikit juga. Dan pagi yang indah ini cuacanya cukup mendung-mendung syahdu. Oh, dan seperti kita lihat ini jalannya, Mas Nob pakai motor. Dan kalau ada goncangan pasti ketahuan ini, gerinjal-gerinjal juga. Nah, ini masuk ke jalan beton. Tapi juga sedikit rusak juga loh. Karena memang ini jalan jalur sibuk ya. Terus jalur, ini di sebelah kiri ada SPBE. Jalur truk-truk besar juga. Ingat ya, Lur, kita lurus terus sampai ke pertigaan Banjaran ke Pengalengan. Ini ada warung nasi rencong cukup besar. Mas Nob juga kebetulan belum pernah coba.
Ya, ini jalannya. Ada beton juga di sini, jalan betonan. Wow. Dan ini dia lur, pertigaannya yang dimaksud Mas Nop. Lurus ke Bale Endah Majalaya. Kalau kita ke kanan ke arah Pengalengan Ranca Buaya, Cisewu. Dan yang jelas ke Cimaung, lokasi Islamic Center Baitul Ridwan. Nah, ini biasanya titik macet lur. Ini titik kemacetan ada di sini. Perlu diperhatikan dan dicatat lah. Kita siap-siap belok ke kanan ya lur. Kita lihat. Dan ini kameranya turun wae. Nah, oke, kita jalan lur. Dari sini kita belok kanan. Wah, dari sini aja udah kelihatan macet. Pagi ini orang mau berangkat kerja, berangkat sekolah. Tuh ada bus pariwisata juga lor. Dan memang ini jalur wisata, jadi cenderung sering macet lur di sini. Jadi kalau dulur-dulur mau ke sini coba hindari jam-jam rawan macet ini, jam kerja. Kurang lebih ya sampai jam 8 ya. Jadi di atas jam 8 lur lewat sini. Karena pagi hari biasa orang beraktivitas, mulai beraktivitas. Dan kondisi jalannya sendiri cukup lebar, aspal, dan nggak ada garis marka, ada ketang, cuman udah tipis di tengah nggak ada. Sini banyak banget pertokoan. Atau ini macetnya sampai di mana? Luar biasa. Semangat hari Senin, semangat kerja lur. Kenapa hari Senin ya? Dari tadi ngomong Senin wae. Lupa lur, ini tuh hari Selasa. Aduh. Ya maklum, pengangguran kayak Mas Nop ini nggak ada jam kerja. Walah, ini teh hari Selasa lur. Selasa aja macet gini, apalagi hari Senin. Hari Senin kemarin ya pas prosesi pemakaman. Oke, kita masih di belakang angkot Banjaran Gamblok. Nah ini Gamblok itu mana juga nggak tahu Mas Nop. Mungkin dulur-dulur orang Gamblok bisa komen. Salam kenal, salam sadulur. Dan sekali lagi Mas Nop ikut lewat izin buat orang-orang Banjaran. Nah ini kita lewat sini nih. Kalau pakai motor kan bisa nyelip-nyelip. Dan lumayan macetnya, lumayan parah loh.
Wah, ini mobil mau keluar susah. Yuk pelan-pelan yuk. Jalan sekitar 10 km per jam ini lor. Hari biasa aja macet gini, apalagi kemarin pas prosesi pemakaman lor. Di mana-mana dari Bandung, di pinggir jalan orang-orang pada mengucapkan belasungkawa, turut prihatin, turut berduka. Karena seperti yang kita ketahui, banyak banget orang yang mencintai Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Cinta dan almarhum Kang Eril. Nah, seperti Mas Nop ini juga, Mas Nop sedikit banyak bisa ngerasain karena Mas Nop juga punya anak laki-laki umur 20 tahun. Oh, ini depan kempes ini. Melipir. Nah, itu lor. Mas Nop itu punya anak laki-laki yang pertama itu umur 20-an, 20 setengah lah. Jadi masih ya mirip-mirip sama Kang Eril almarhum. Jadi ketika ada berita pertama kali tanggal 26 Mei anak Kang Ridwan Kamil hilang itu di sungai, waduh, cukup mencengangkan lor. Dan berapa jam aja nggak ketemu, sehari nggak ketemu, wah, orang pasti udah berpikiran yang enggak. Dan ternyata memang setelah 2 minggu, tepatnya sekitar tanggal 8 Juni ditemukan lur. Nah, ada yang menarik dan benar-benar Mas Nop kagum. Jadi ada kuasa Tuhan, ada mujizat terjadi itu saat ketika Kang Emil mau pulang, karena udah menunggu selama seminggu ya, 1 pekan itu nggak ketemu. Mau nggak mau, karena memang Kang Emil ini kan sebagai gubernur Jawa Barat, banyak banget jadwal urusan kerjaan yang harus dikerjakan karena menyangkut banyak orang. Nah, ini nih kebayang ya dilemanya Kang Emil. Satu sisi sebagai bapak, sebagai orang tua, anak atau putra sulungnya hilang gitu. Kebayang kalau Mas No pasti kalau mau resign lah. Karena seperti kita ketahui juga Kang Emil selalu menomorsatukan keluarga. Sama Mas Nop juga kalau sama keluarga nggak bisa kompromi lur. Maksudnya keluarga selalu nomor 1. Ayo kita naikin lagi. Kebayang juga kalau keadaan seperti itu, dalam posisi Kang Emil harus tetap kerja. Wah, itu nggak akan ini. Bahkan seperti yang kita ketahui, ketika ada berita hilang, anaknya hilang, Kang Emil tuh sedang memimpin rapat di Inggris kalau nggak salah. Kebayangan. Aduh, pokoknya gila, Edun. Nah, ini dia salah satu kebesaran hati, ketegaran hati seorang Kang Ridwan Kamil. Begitu tenang, tetap fokus dan tetap melakukan kewajibannya sebagai peratur negara, abdi negara. Dan waktu akan pulang, Kang Eril udah mengikhlaskan, ketika udah merelakan dan mengikhlaskan dan menitipkan juga ke Sungai Are. Itu kutipannya kurang lebih gitu, dititipkan, dijagain. Dan dari ucapannya itu semacam ucapan profetik lur. Jadi semacam doa seorang bapak, orang tua juga, Ibu Cinta juga, dan juga nenek dari Kang Eril juga.
dan mujizat ini benar-benar terkagum-kagum lah. Terlepas dengan sungai Are yang dingin, yang katanya memang air salju dan nggak ada apa ya binatang sedikit, jadi tubuh almarhum tetap utuh, bahkan wangi apa itu poli apa itu susah namanya. Nah ini nih yang bikin terkagum-kagum, kuasa doa dari orang tua, dari kita semua juga yang mendoakan, yang pingin melihat jasadnya Kang Eril almarhum dan akhirnya bisa ditemukan dengan keadaan yang utuh, segar dan wangi. Dan kalau Kang Emil bilang menghadap atau menoleh ke kanan persis ketika almarhum lahir dulu. Waduh, istimewa. Begitu Tuhan mencintai Kang Eril, keluarga Kang Emil, dan kita dulur-dulur semua bisa mendoakan keluarga Kang Emil terus tabah dan kuat tegar. Karena faktanya Kang Eril bukan pergi tapi pulang. Tugasnya udah selesai di dunia ini. Begitu banyak teladan dan contoh dalam kehidupannya, meskipun Kang Eril masih umur 23 tahun, tapi selama hidupnya itu benar-benar luar biasa. Mas Nop yakin feeling dan yakin ya, nanti suatu-suatu ada mungkin akan dibikin filmnya, mungkin ya, dokumenternya, karena ini bisa menjadi contoh yang baik buat kita semua, apalagi orang-orang anak-anak muda generasi Z. Umur kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Sewaktu-waktu kita bisa pulang tanpa aba-aba lah, tanpa suatu tanda atau gejala tiba-tiba. Nah, makanya sebaiknya kita jaga hidup kita agar hidup kita ini berguna dan bermanfaat. Nah ini kita lanjut lagi terus masih arah ke Cimaung. Nah ini udah mulai nggak macet lur, dan mulai lancar jalannya. Kondisi jalannya seperti ini, naikin dikit. Daerah Cimaung arah Pengalengan ini juga termasuk di dataran tinggi dan suasananya, suhunya dingin lur, dan sejuk tentunya. Salah satu jalur wisata, jalur riding yang cukup favorit di kalangan para bikers, karena di Pengalengan ini banyak banget destinasi wisata, terus kebun teh dengan view yang sangat keren banget lor. Gile ya lor, ini penampakan jalannya di sini cukup mulus karena ini tanjakan, jadi mulai berliku-liku. Nah di depan ini kita udah mau sampai lur. Di depan ada petunjuk
lurus ke Pengalengan Cisewu, belok kiri ke wisata Taman Bougainville atau ke Gunung Puntang tempatnya. Karena Taman Bougainville itu ada di Gunung Puntang, lereng. Nah, ini kita udah dikit lagi sampai. Lokasinya ada di sebelah kanan ini, dan ini dia lur. Dan ini dia tempat peristirahatan terakhir, ada di sini. Akhirnya kita sampai. Ini sebelah kanan kita ini. Dan beginilah kondisi terkini. Hari ini tepat jam 7. Berarti kita perjalanan sekitar setengah jam lur. Oke, kita akan nyebrang ke sini dan kita akan parkir di sini lur. Ini banyak banget TV swasta nasional. Kita sampai di sini. Oke lur, demikian rute perjalanan sampai ke tempat peristirahatan terakhir Kang Eril. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna. Dan kita mau lihat seperti ini penampakannya lur.